Dua alasan kenapa mantan staf pribadi Ferdy Sambo sempat ragukan skenario tembak-menembak. Mantan staf pribadi Ferdy Sambo, Cuk Putranto, mengungkapkan kejanggalan yang dirasanya dalam kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Dalam persidangan hari ini pada Kamis 12 Januari 2023, ia menjelaskan dua poin kejanggalan tersebut. Pertama, ketidakhadiran Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati dalam agenda perekonstruksi di Polda Metro Jaya. Cuk pun mengaku tak mengetahui alasan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati tak jadi menghadiri perekonstruksi tersebut. Saya tidak tahu kenapa tidak jadi, yang datang hanya Richard, Kuat, dan Ricky. Katanya saat bersaksi di sidang perkara Baikuni Wibowo pada Kamis 12 Januari 2023. Kedua, Cuk merasa janggal dengan urutan peristiwa yang disampaikan dalam skenario Ferdy Sambo dengan rekaman CCTV di sekitar rumah Duren 3. Dalam CCTV, Cuk menyaksikan bahwa Brigadir J masih hidup saat Ferdy Sambo datang ke Duren 3. Padahal di dalam skenario disebutkan bahwa tembak-menembak terjadi saat Ferdy Sambo tak ada di rumah. Yang kami lihat kan Ferdy Sambo datang, almarhum Yosua masih ada. Jadi posisi tembak-menembak seperti apa ini? Kata Cuk Putranto. Tak hanya Cuk Putranto, terdakwa obstruction of justice lainnya yaitu Arif Rahman juga telah mengungkapkan kejanggalan terkait isi CCTV. Kejanggalan itu disampaikan Arif saat dia dan ex-Karopaminal Hendra Kurniawan menghadap di ruang Sambo pada Rabu 13 Juli 2022. Di ruangan itu, Arif menjelaskan kepada Sambo bahwa ia telah menyaksikan rekaman CCTV bersama 3 rekannya pada dini hari itu. Rekaman CCTV itu menampilkan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J masih hidup sebelum Ferdy Sambo tiba di rumah. Hal tersebut pun dinilai Arif tidak sinkron dengan rilis resmi yang dikeluarkan Polres Metro Jakarta Selatan. Di dalam rilis Kapolres Selatan, begitu Ferdy Sambo sampai, tembak-menembak sudah selesai. Ujar Arif di dalam persidangan pada Senin 28 November 2022. Saat itu Arif menceritakan bahwa Sambo tak langsung memberikan respon. Beliau cuma terdiam, kata Arif saat memberikan keterangan di dalam persidangan. Beberapa saat kemudian raut wajah Sambo berubah agak marah. Ia pun meyakinkan Arif bahwa hal yang dilihatnya di CCTV tidaklah benar. Enggak benar itu. Sudah, kamu percaya saya saja, kata Arif menirukan ucapan Sambo pada waktu itu. Sambo pun melanjutkan dengan bertanya siapa saja yang telah melihat rekaman CCTV tersebut. Kemudian Arif menjawab ada 4 orang, yaitu dirinya, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Ridwan Soplanit. Dijelaskan pula kepada Sambo bahwa file rekaman itu disimpan dalam flash disk yang menempel di laptop miliknya. Sambo pun menimpali dengan ultimatum kepada 4 orang tersebut. Berarti kalau sampai bocor, kalian berempatlah yang bocorin, ujar Arif menirukan ucapan Sambo. Peringatan itu kemudian diikuti dengan perintah Sambo kepada Arif untuk menghancurkan barang bukti yang menyimpan rekaman CCTV itu. Kamu musnahkan itu, ujar Ferdy Sambo. Ya, di sini saksi sempat bertanya kepada saksi Ferdy Sambo, apakah jenderal ada nembak? Kemudian dijawab, saya tidak nembak, masa kau nggak percaya saya? Kemudian saksi menjawab, siap. Benar saudara bertanya begitu kepada Ferdy Sambo? Apa tujuan saudara bertanya begitu kepada Ferdy Sambo? Jadi begini, begitu kita habis menonton situasinya, kan kita menjadi bingung. Kemudian setelah dari kejadian yang kami menonton, dilakukan lagi rekonstruksi saat LP itu berpindah atau ditarik dari Polres ke Polda Metro. Dilakukanlah rekonstruksi. Saat itu harusnya Pak Ferdy Sambo dengan Ibu Putri datang, tetapi tidak jadi. Jadi yang datang hanya Ricky, Richard, dan Kuat. Richard saat itu sudah di Makobrimob, jadi saya mengantarkan Ricky dengan Kuat. Dan rekonstruksi saat itu yang dilakukan adalah penembakannya saja. Jadi tidak ada berbicara dari datang sampai masuk. Jadi hanya berbicara penembakan. Dan itu dianggap oleh penyidik saat itu yang kami dengar, karena di situ ada penyidik Bareskrim, ada Lafor juga, ada Inavis, dinyatakan bahwa ini pas, tembakan ini pas, sesuai. Jadi kita makin bingung, ini kok ceritanya jadi seperti ini gitu. Sehingga pada saat saya sudah memberanikan diri untuk memancing, jadi pertanyaan itu sebenarnya untuk memancing biar Pak Ferdy Sambo cerita kepada saya. Saat sebelum saya di Patsus waktu itu. Karena saya paham, karena saya akan di Patsus, saya sudah akan bertanya aja begitu.
Itu tujuannya sebenarnya. Baik, ya ini yang di huruf G ini, saudara sebutkan pertengahan Juli. Tidak, Yang Mulia. Ini Itu selanjutnya sekira pertengahan Juli 2022, Siap. setelah Irjen Verdi Sambo sudah dinonaktifkan, ya. ya, dari Kedepok, saya mencari momen yang tepat di rumah pribadinya. Betul. Kemudian saya bertanya kepada Verdi Sambo, apakah Jenderal ada menembak? Ya. Pertengahan Juli ini